Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Hidayah, NIM 086 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menyampaikan tugas video dari matkul komunikasi pendidikan. Di samping saya ada, namanya siapa Kak? Happy Semester 5 dari jurusan. KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, sini saya mau tanya-tanya tentang prodi komunikasi penyiaran Islam. Boleh. Kenapa kakak memilih prodi komunikasi penyiaran Islam? Kenapa saya memilih KPI? Karena pengen banget itu menghindari matematika. Sebenarnya tujuan utama memilih KPI itu. Terus alasan memilih prodi ini dari diri sendiri atau orang tua? Dari diri sendiri. Sebenarnya kan awalnya itu pengennya ke HKI. Terus kebetulan tetangga saya itu kan dosen. Terus saya gimana ya? Konsultasi ya, tanya-tanya, sharing-sharing gimana, terus diarahkan untuk jangan ngambil HKI lah, ngambil yang lain, misal PGMI gitu, apa sing sampe senengi gitu. Terus aku akhirnya aku pengen KPI deh, kayaknya menarik gitu. Terus akhirnya pilihan pertama aku itu KPI, terus kedua PGMI, dan akhirnya keterima di KPI. Terus apa sih yang membuat kakak tertarik untuk masuk prodi KPI ini? Oh ya, kan dari singkatannya sendiri ya, kepanjangannya sendiri kan KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ada embel-embelnya komunikasi. Nah itu aku tertariknya di situ sih, komunikasinya. Ya. Terus kakak kan ini sudah semester 5. Boleh diceritakan nggak enaknya ngambil jurusan KPI ini? Oh, enaknya ngambil KPI lebih ke prakteknya sih. Prakteknya itu kayak kita itu bisa reportase, bisa itu presenter, terus kita bisa buat film kayak gitu sih. Jadi banyak ya? Iya, alhamdulillah sih. Terus apa sih Kak yang menjadi fokus utama dalam mempelajari teknik-teknik komunikasi dalam konteks penyiaran pesan Islam? Fokusnya sih lebih ke dakwah ya, tapi gini, kita itu dibekali ilmu retorika dakwah. Jadi kita dakwah itu bukan pure kita dakwah. Intinya itu dakwahnya lebih bervariasi, kita lebih bisa menarik perhatian audiens gitu kan, namanya retorika dakwah ya, teknik dalam berkomunikasi gitulah. Bukan teknik sih, apa ya, lebih ke apa sih, retorika seni ya, seni dalam berkomunikasi ya. Jadi gimana caranya kita bisa menarik perhatian audiens ya. Terus menurut kakak, bagaimana peran komunikasi penyiaran Islam dalam menyebarkan nilai-nilai agama di masyarakat saat ini? Penting sih, agar apa ya, sangat penting, soalnya penyebaran informasi saat ini kan sudah luas ya. Terus kayak informasi apapun itu bisa masuk. Lalu kita kan butuh yang namanya apa ya, intinya embel-embelnya ke agama gitu sih. Dalam Islam kan banyak diajarkan etika-etika dalam apa itu namanya, bermedia, atau gimana sih kita cari konten agar baik diupload di media, seperti gitu sih. Oke. Terus ada tantangan utama nggak dalam menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan Islam? Tantangannya dalam penyebaran
pesan Islam. Kalau di media sih menurutku gini, kalau aku pribadi kadang itu lihat postingannya temen sendiri ya, misal kayak dia ngepost tentang islami, terus kadang kita itu kan berpikiran apaan sih gitu kan. Iya. Jadi itu sih tantangannya, kayak lebih ke ya kurang pede sih begitu. Iya, kurang pede dalam kontennya sendiri gitu. Kita terus beranggapan bahwa gimana nanti responnya orang lain, padahal itu mah belakangan aja dipikirnya. Itu sih. Terus menurut kakak, bagaimana etika yang baik dalam penyiaran konten agama Islam agar pesan yang disampaikan tetap menarik bagi audien? Oke, kalau yang pertama tetap riset dulu ya. Riset bagaimana konten yang akan kita buat, terus bagaimana konten nanti yang akan kita sebar akan berdampaknya seperti apa kira-kira. Terus yang lebih utama sih kita ke etikanya. Ya, soalnya kalau nggak gitu banyak juga yang menghujat, terus kayak kita sendiri gitu nantinya yang kena. Terus lebih gimana ya? Jadi intinya kita nggak nyinggung sara sih sebenarnya. Itu udah oke banget kalau dibuat konten. Iya. Terus ya kita tanamkan sih nilai-nilai agama apa yang sedang trending, tapi kita kemas dengan bahasa-bahasa yang menarik. Iya, begitu. Kalau bisa. Terus dalam mengembangkan program siaran Islam, apa pendekatan atau strategi kakak komunikasi agar yang efektif? Pendekatan dalam penyampaian informasi ya. Iya. Kalau aku pribadi sih lebih ke diri aku sendiri. Kayak aku berpakaian seperti ini, berjilbab gitu kan, kayak udah mencerminkan oh iya ini baik, ini gimana ya, udah pandangan orang lain itu udah berbeda begitu. Jadi ya patokannya dari diri kita sendiri. Ya dakwah dengan perbuatan ya sih. Terus yang terakhir, bisa diceritakan pengalaman yang sudah kakak lakukan dalam kegiatan yang berkaitan dengan penyiaran Islam? Kalau yang lebih spesifik sih belum ya, tapi kayak ini kan aku udah semester 5 terus disuruh buat film kan ya. Terus kita itu satu tim itu beranggotakan 5 orang, tapi timku kebetulan ada 6. Nah jadi kita itu buat filmnya tidak menyinggung ras ataupun agama-agama lain. Terus kita ada etikanya dalam membuat film, misalnya si tokoh yang cewek itu berhijab, tidak lepas hijab ya, seperti itu bisa menurutku ya Menjadi sudah bisa gimana menggambarkan bahwa kita itu dari prodi komunikasi penyiaran Islam, dan menurutku udah berkaitan banget sih dengan prodi ya, dengan prodi KPI yang ada Islamnya gitu terutama. Oke. Itu dia wawancara dengan Kak Happy. Semoga video ini memberikan informasi kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.